Pernahkah kita tahu bagaimana otak para perokok itu yang tidak peduli dengan kondisi lingkungan di sekitarnya dan sepertinya mereka egois hanya untuk memuaskan diri mereka dengan rokok mereka. Terutama yang saya amatin, saya observasi adalah para perokok yang di jalan ya, yang di motor, di mobil, tidak peduli abu yang berterbangan, yang di jalan ya, yang ditiup angin, jelaslah api yang kena udara itu kan akan menyala lebih banyak dan dasnya atau abunya itu akan lebih banyak dan berterbangan dan dapat jadi akan mengenai mata, dan perundang-undangan hal ini juga ada. Tapi mereka tidak peduli. Begitu ditegur ya, mereka akan marahnya minta ampun. Apa sih yang terjadi sebenarnya dengan otak mereka? Nah, sekali lagi di sini ada dua hal yang terjadi pada diri kita, yaitu ada sebuah perilaku yang terlihat nampak dari luar dan ada satu hal kondisi di dalam otak mereka yang juga terjadi. Pada saat mereka menginginkan rokok, ya, itu tubuh mereka merasa tidak enak, hidup mereka rasa tidak nyaman dan sebagainya. Maka pilihannya yang sering adalah karena kebiasaan yang merokok adalah pilihannya rokok. Begitu mereka nyalakan rokok mereka, bisa dengan Five atau yang lainnya ya, isapan pertama, dopamin mereka langsung naik dan merasa terpuaskan. Wah, enak banget deh pokoknya. Karena isapan tarikan pertama bukan asapnya, bukan nikotinnya, karena otak langsung mengeluarkan dopamin untuk memuaskan mereka. Maka mereka bersemangat, bergairah untuk bekerja, dan sepertinya berpikir mereka jauh lebih hebat, jauh lebih bagus. Ya, ini dopamin yang naik. Begitu selesai ngerokok, tidak berapa lama, maka turun lagi dopamin ini, maka minta puaskan lagi. Otak mereka minta puaskan lagi, akhirnya mereka merokok lagi. Makanya inilah akhirnya membuat mereka menjadi ketagihan ya, dengan rokok ini. Bukan karena nikotinnya saja, tapi karena memang dopamin yang membuat kebahagiaan di tubuh mereka. Tapi lihat, coba pahamin, efek dari nikotin ini, efek dari dopamin ini tidak meningkatkan serotonin zat bahagia. Mereka tidak pernah merasa puas dengan rokok ini. Dengan dopamin ini tidak ada rasa puas. Bahkan apa? Hormon cinta kasih, kepedulian terhadap sekitar, simpati dan empati terhadap rokok yang mereka gunakan, asapnya seperti tadi di jalan, abunya yang berterbangan akan mengenai orang. Mereka tidak peduli tentang hal itu. Yang mereka pedulikan hanyalah satu, kepuasan mereka. Ini membuktikan bahwa apa? Dopamin naik, serotonin dan oksitosin belum tentu naik. Maka cara yang kita lakukan seperti memuaskan diri, kali ini pada rokok, belum lagi pada hal lainnya, sama, hanya meningkatkan dopamin saja, tidak meningkatkan serotonin dan oksitosin. Ini yang wajib kita pahami lebih dahulu ya, tentang dopamin, serotonin, dan oksitosin. Oksitosin tidak ada, membuat apa? Pada saat kita menegur mereka bahwa rokok, misalnya di jalan tadi ya, abunya berbahaya buat orang yang di jalan yang lainnya, di lingkungan sekitarnya ada bayi, ya jangan rokok, asapnya karena akan merusak dan sebagainya. Tegurlah mereka, pasti mereka akan marah. Ini bukti apa? Bukti oksitosin di otak mereka tidak naik. Ketidakpedulian dengan sekitar, simpati dan empati, cinta dan kasih sayang itu tidak ada apabila dopamin saja yang naik. Ada banyak hal, nanti contoh-contoh lain yang bisa saya berikan bahwa oksitosin, serotonin tidak ada. Kali ini untuk rokok. Oke, dapat jadi Anda bertanya, hal lain apa? Silahkan di kolom komentar Anda tulis hal apa lagi yang bisa kita amati dan kita observasi tentang dopamin, serotonin, dan oksitosin, terutama yang tidak ada simpati dan empati kepada orang lain. Terima kasih, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.